Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Altafunisa dengan NIM 24343017 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai website saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Di sini saya membuat website dengan nama Nanabit, di mana dalam website ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada beranda, kategori, tentang kami, kontak, keranjang, juga toko, dan juga menu masuk dan daftar. Pada halaman beranda, maka akan ditampilkan yang pertama adalah produk unggulan dari website ini, dari toko ini. Lalu ada halaman kategori produk, di mana terdapat beberapa kategori produk untuk aksesorisnya. Yang pertama ada kalung, lalu ada gelang, anting, dan lain-lain. Lalu pada bagian bawah terdapat menu kenapa memilih kami, lalu footer yang berisikan informasi tentang Nanabit, yaitu tokonya, kategori, masing-masing produk, informasi, dan juga kontak kami. Pada masing-masing produk terdapat masing-masing menu. Yang pertama itu ada nama produknya, lalu ada ulasan dari produknya, ulasan pembeli mengenai produknya, lalu harga dari produknya. Selanjutnya ada stok produk, yaitu lalu ada menu tambah keranjang dan juga lihat detail. Jika kita ingin melihat detail dari produk ini, maka bisa kita klik lihat detail. Lalu akan ditampilkan detail dari produknya. Di sini kita bisa melihat ulasan pembeli yang sudah melakukan pembelian dari toko ini. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan produknya sebanyak 2 buah, lalu klik tambah keranjang, maka akan ditampilkan pesan produk berhasil ditambahkan. Lalu juga pada logo keranjang akan bertambah stok yang dimasukkan. Kita bisa langsung membeli produk ini dengan mengklik beli sekarang. Pada laman untuk melakukan transaksi, maka kita akan diminta untuk masuk ke akun terlebih dahulu. Menu kedua yaitu menu kategori. Menu ini yang bersama dengan menu beranda, namun pada kategori ini maka akan ditampilkan produk berdasarkan kategorinya. Misalnya pada menu ini ada beberapa kategori anting, cincin, gelang, dan kalung. Jika kita ingin menampilkan produk misalnya gelang saja, maka kita bisa mengklik pada sidebar ini. Kita bisa mengklik menu kategori ini dengan nama kategori gelang, maka akan ditampilkan produk dengan kategori gelang saja. Lalu pada menu berikutnya ada menu tentang kami. Terdapat informasi mengenai toko Nanabit, visi dan misinya, nilai-nilai, dan juga bagian footer. Selanjutnya ada menu mengenai kontak, di mana pada menu ini terdapat informasi kontak tentang alamat toko, telepon, email, dan juga jam operasi, dan juga media sosial yang terhubung dengan toko ini. Lalu ada from untuk pengiriman pengaduan atau pesan, di mana jika kita input, maka akan masuk ke dalam email dari toko Nanabit. Misalnya jika kita menginputkan sebuah pesan mengenai website ini dengan nama lalu masukkan email dengan subjeknya lalu masukkan pesan atau pengaduan mengenai website ini. Lalu klik kirim pesan.
maka akan ditampilkan pesan Anda berhasil terkirim, kami akan segera menghubungi Anda. Pesan dari pelanggan ini akan masuk ke dalam email dari nanabits@gmail.com. Maka admin dari Nanabits bisa melihat pesan yang dikeluhkan atau pesan yang dikirim oleh para pelanggan mengenai website ini. Itu beberapa menu dari toko Nanabits. Jika pelanggan ingin melakukan sebuah pembelian terhadap produk yang tersedia dalam toko ini, pelanggan bisa melakukan pembelian dari menu beranda atau pada menu kategori. Misalnya, jika pelanggan ingin membeli sebuah produk, misalnya produk antik ini, maka akan terdapat dua menu, yaitu tambah keranjang dan juga lihat detail. Jika pelanggan ingin langsung menambahkan keranjang produk ini, maka bisa klik menu tambah keranjang. Jika ingin menambahkan melihat detail dari produk ini terlebih dahulu, maka akan diklik lihat detail. Jika pembeli atau pelanggan ingin membeli sebuah produk ini, maka akan dapat langsung dibeli dengan mengklik tombol beli sekarang, atau bisa juga masuk ke laman keranjang dengan logo keranjang ini. Jika kita klik, maka kita akan diminta untuk masuk ke akun terlebih dahulu. Untuk masuk ke akun, kita dapat memasukkan alamat email dan juga kata sandi yang terhubung dengan website Nanabits ini. Jika belum memiliki akun, maka kita bisa mengklik menu pada daftar sekarang. Jika kita masuk ke menu daftar sekarang, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap, misalnya lalu diminta untuk memasukkan alamat email, lalu ada menu untuk membuat password atau kata sandi. Lalu ada menu untuk mengkonfirmasi kata sandi, di mana kata sandinya harus sama dengan kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sebelum kita mengklik daftar sekarang, maka kita perlu mencentang ini, di mana terdapat syarat dan ketentuan untuk login di mana terdapat syarat dan ketentuan untuk login di website ini. Bisa kita klik, maka akan ditampilkan syarat dan ketentuan penggunaan website Nanabits. Berikut adalah syarat-syaratnya. Lalu jika kita kembali dan kita centang dan klik daftar sekarang, maka akan ditampilkan pesan bahwa pendaftaran berhasil dan akan diminta untuk login kembali menggunakan alamat email dan juga password atau sandi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik masuk. Maka kita akan masuk ke dalam laman keranjang belanja, di mana akan ditampilkan produk-produk yang sudah kita masukkan ke keranjang sebelumnya. Pada bagian atas juga pada menu masuk dan login akan berubah menjadi nama akun yang sudah kita loginkan. Pada laman keranjang ini, pembeli juga bisa mengupdate jumlah produk yang ingin dibeli, atau juga bisa menghapus produk yang tidak jadi ingin dibeli. Pembeli juga bisa memilih produk mana saja yang akan di check out. Misalnya pembeli ingin melakukan proses check out dengan nama produk yang di bawah, maka akan dibatalkan untuk memilih produk yang atas, lalu di bawah saja. Lalu masuk ke lalu klik proses check out, maka akan masuk ke proses pembayaran atau proses pengiriman.
di mana di sini terdapat nama lengkap sebelumnya sesuai dengan akun yang diloginkan, lalu ada alamat email, masukkan nomor telepon, lalu masukkan alamat lengkap, lalu ada metode pembayaran. Di sini terdapat 3 metode, yaitu pertama adalah transfer bank melalui e-wallet atau Dana atau GoPay. Lalu ada metode pembayaran cash on delivery atau COD. Pada menu transfer bank akan ditampilkan informasi mengenai rekening dari penjual. Misalnya di sini atas nama Nana Beats, dan juga terdapat nama bank dan juga rekeningnya. Pembeli akan diminta untuk memasukkan bukti transfer sebanyak total pembayaran produk yang ingin di check out. Lalu setelah dimasukkan filenya, maka kita akan bisa mengklik bayar sekarang. Maka akan ditampilkan menu bahwa pesanan telah berhasil dengan status pembayaran saat ini adalah pending. Lalu juga terdapat detail dari pesanannya dan juga total pembayarannya tentunya. Lalu pembeli bisa kembali ke halaman beranda. Maka dapat dilihat pada produk yang dibeli sebelumnya, maka stoknya berkurang. Lalu di sini juga terdapat jika kita mengklik menu dari nama akun pelanggan ini, maka akan terdapat 3 menu. Yang pertama ada profil saya, riwayat pesanan, dan juga menu logout. Jika kita mengklik profil saya, maka akan ditampilkan menu mengenai informasi profil. Menu profil ini bisa diupdate, bisa diedit. Misalnya di sini belum terdapat informasi mengenai alamat dan juga telepon. Bisa mengeditnya dengan mengklik edit profil. Pada menu edit informasi profil, kita dapat mengubah nama, email, dan juga atau mengupdate informasi dari profil. Misalnya kita menambahkan alamat dari pembeli ini. Atau menambahkan di sini kita bisa menambahkan atau mengubah. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengklik simpan perubahan. Maka informasi profil tersebut akan terupdate dengan informasi yang baru. Lalu juga terdapat menu ubah password, di mana kita bisa mengubah password akun kita dengan menginputkan password lama dan juga mengganti dengan password yang baru. Lalu selain menu profil saya juga terdapat menu riwayat pesanan. Jika kita klik, maka akan ditampilkan riwayat pesanan dari pembeli yang sebelumnya sudah dilakukan transaksi. Di sini terdapat status dari pesanan produk tersebut, yaitu masih pending, dan juga produk ini belum dapat diulas. Lalu ada menu logout untuk keluar dari akun. Jika kita klik, maka akan kembali ke laman beranda. Dan juga profil sebelumnya terdapat nama pelanggan kembali menampilkan menu masuk dan juga daftar. Selanjutnya, untuk masuk ke laman admin, kita bisa mengklik logo toko ini, lalu akan masuk ke laman login sebagai admin, di mana diminta untuk memasukkan email dan juga kata sandi.
Lalu akan ditampilkan laman admin, di mana pada laman admin ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada beranda, produk, pesanan, laporan penjualan, dan juga lihat toko. Pada laman beranda, maka akan ditampilkan daftar semua produk yang tersedia di toko ini, di mana kita bisa mengubah dan juga menghapus mengenai produk. Kita juga bisa melakukan pencarian dari produk ini, misalnya kita ingin mencari produk, misalnya kita ingin mencari produk gelang, maka akan dimasukkan kata kuncinya, lalu klik cari, maka akan ditampilkan beberapa produk dengan kata kunci tersebut. Lalu pada laman produk terdapat menu yang pertama ada tambahkan produk baru, lalu ada daftar produk sama seperti pada laman beranda tadi. Pada laman tambahkan produk ini, maka jika penjual ingin menambahkan produk baru, maka di sini bisa mengisi form ini. Akan masukkan nama produknya, lalu minta untuk memasukkan harganya. Lalu untuk menginputkan link dari produk tersebut. Lalu memilih kategori dari produk tersebut. Dan juga memasukkan jumlah stoknya. Maka produk baru akan ditambahkan. Pada daftar produk bisa dilihat, ini adalah produk baru yang baru saja ditambahkan. Jika kita ingin mengubah informasi produk, misalnya jika kita ingin mengubah harga atau jumlah stoknya, atau ingin menghapus produk tersebut, maka kita bisa mengklik menu edit ini, lalu akan masuk ke from edit produk. Misalnya kita ingin mengubah stoknya menjadi, lalu klik perbarui produk, maka stoknya akan berubah dari 12 tadi menjadi 20. Jika kita ingin menghapus produk tersebut, kita bisa langsung klik hapus, lalu akan masuk pesan konfirmasi, lalu klik OK. Maka produk tadi akan hilang dari daftar produk. Lalu pada menu berikutnya ada menu pesanan, di mana di sini terdapat daftar pesanan dari beberapa pembeli. Pada daftar pesanan ini akan terdapat beberapa nama pelanggan dan juga tanggal pesanan serta jumlah dari pesanannya dan juga status dari masing-masing pesanannya. Di sini ada terdapat pelanggan yang sebelumnya melakukan transaksi, yaitu Nasol atau Punisa, dengan statusnya yaitu pending, dan juga ada beberapa status lainnya seperti dikonfirmasi, dikirim, dan juga dibatalkan. Pada laman ini, admin bisa mengubah status dari masing-masing pembeli, misalnya pembeli Nasol atau Punisa dengan status pending ini. Jika kita klik lihat detail, maka akan terdapat detail dari pesanannya. Lalu di sini ada ubah status, maka klik misalnya proses dari barang tersebut sudah dikonfirmasi atau sudah terkirim, maka klik konfirmasi, maka lalu klik update status. Maka pelanggan dengan nama Nasol atau Punisa, proses status pembeliannya sudah dikonfirmasi. Lalu menu berikutnya ada menu laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini terdapat statistik mengenai penjualan terbaru. Di sini terdapat total penjualan, lalu ada jumlah penjualan, dan juga produk yang terlaris dari semua produk yang ada. Di sini ada daftar pesanan terbaru dari beberapa pelanggan. Lalu juga ada grafik penjualan bulanan, di mana di sini baru dilakukan
penjualan selama bulan Juni, yaitu sebanyak 253.000. Lalu ada menu lihat toko, maka kita akan dikembalikan ke laman Nanabit sebagai pembeli. Lalu berikutnya ada menu logout, yaitu logout sebagai admin. Jika kita klik, maka akan masuk ke menu login sebagai admin lagi. Kembali ke menu sebagai pembeli. Jika kita masuk ke akun Naswa tadi, jika kita masuk ke akun Naswa kembali dan lihat riwayat pesanan, maka riwayat pesanan tersebut akan berubah. Yang tadinya di pending, maka akan berubah menjadi dikonfirmasi. Lalu kita juga bisa memberikan ulasan terhadap produk di menu berikan ulasan. Lalu masukkan jumlah rating dari produk tersebut, lalu tambahkan komentar. Lalu kirim ulasan, maka akan ditampilkan pesan bahwa ulasan sudah terkirim. Lalu jika kita lihat pada bagian produk yang baru diberikan ulasan, maka ulasan tersebut akan bertambah. Jika bisa kita lihat detail produknya, ulasan pembelinya sudah bertambah. Ulasan yang kita masukkan tadi langsung muncul pada laman website ini. Lalu kita bisa keluar dari akun yang sudah diloginkan. Kita klik tombol logout. Website ini sebelumnya tidak terhubung dengan database, mana kita bisa melihat isi database dari website ini dengan menggunakan command prompt. Pada bagian database akan terdapat beberapa tabel. Yang pertama adalah admin user yang akan menyimpan mengenai informasi tentang akun admin. Lalu ada bagian keranjang atau cart, lalu ada bagian kategori, lalu ada order item, lalu ada tabel orders, produk, review, dan juga user. Pada tabel admin user, kita bisa melihat informasi mengenai akun dari admin user, akun dari admin Nanabit. Bisa dilihat di sini terdapat tabel dengan username Nanabit dan juga passwordnya yang sudah diubah menjadi fungsi hash, lalu email, dan juga kapan akun tersebut dibuat. Lalu pada tabel kategoris terdapat beberapa produk dengan beberapa kategori produk yang ada dalam website ini, yaitu anting, cincin, gelang, dan kalung. Lalu ada tabel produk yang berisikan mengenai informasi dari masing-masing produk dengan nama, harga, dan juga link dari produk tersebut, lalu kategorinya, dan juga jumlah stok dari masing-masing produk. Lalu juga pada bagian tabel user menyimpan nama akun dan juga email dari beberapa akun yang sudah login di website ini dan juga passwordnya, serta waktu pembuatan akun dan juga waktu pengupdatean akun tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai website ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.